Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, banyak rezekinya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sahabat Doa 69, yakinlah bahwa setiap perbuatan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti diterima di sisinya. Mengapa? Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, orang yang sedang bersama orang yang dicintai Allah, pasti juga ia dicintai olehnya. Kisah menarik tentang masalah ini. Berikut ini kisah tentang temannya yang bekerja sebagai pengacara di India. Suatu hari ketika sedang berada di pasar, aku merasa rikuh karena ditatap begitu dalam oleh seorang wanita tua. Ia kemudian menyapa dan mengajakku ke rumahnya. Sesampainya di sana, aku dijamu dengan beragam hidangan lezat. Setelah selesai makan, aku segera berpamitan. "Silahkan anakku," kata wanita itu. "Tapi aku minta kamu tidak sungkan-sungkan untuk mampir ke sini kalau kamu ke pasar lagi," imbuhnya. "Bibi, mengapa engkau memuliakan dan menjamu orang yang tidak engkau kenal, orang yang tidak punya hubungan apa-apa denganmu?" tanyaku. "Anakku, salah seorang anakku yang paling kucintai sangat mirip denganmu. Postur dan cara berjalannya benar-benar persis denganmu. Ia merantau ke negeri asing dan belum pulang sampai sekarang. Aku melihat anakku dalam dirimu. Ketika melihatmu, aku bergemuruh karena besarnya cintaku pada anakku. Untuk mengobati rinduku, aku mengundangmu ke rumahku. Anakku, jangan sungkan untuk singgah di rumah ini lagi." Ketika pergi ke pasar lagi, aku mampir ke rumah wanita tua itu. Ia menyambut dan memperlakukanku persis seperti ketika pertama kami bertemu. Ia benar-benar memperlakukanku seperti putranya yang hilang itu. Pada kunjungan berikutnya, sikapnya tidak berubah. Ia tetap memuliakan dan menghormatiku. Coba renungkan, wanita itu menyayangi orang yang sangat mirip dengan putranya yang hilang. Ia mencintai pengacara tadi hatinya karena pengacara itu sangat mirip dengan buah hatinya. Setelah itu, cobalah untuk mencamkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya yang taat beribadah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya." Jadi, jangan pernah menyetarakan kasih sayang seorang ibu dengan kasih sayang Tuhan. Apabila dalam kisah di atas dilukiskan besarnya cinta seorang wanita kepada orang yang mirip dengan putranya,
Coba bayangkan besarnya cinta Tuhan kepada orang yang sifat dan sikapnya mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba yang paling dicintainya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan pendidikan dan pelajaran terbaik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga telah menghiasi beliau dengan budi pekerti luhur, sebagaimana firman-Nya di surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya adalah, dan sungguh kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka. Mencintai lalu meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Mirqat diriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah bagian dari mereka. Maksudnya adalah sama dalam kebaikan maupun keburukan. Menurut At-Talibi, bahwa kalimat tersebut bersifat umum, mencakup perilaku, pola hidup, dan kebiasaan. Jadi tak ada penghususan, sebab kalau ada penghususan, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya secara spesifik. Menurut penulis pribadi, titik tekan dalam hadis ini atas adalah kebiasaan. Pasalnya kesamaan fisik tidak mungkin berpengaruh, mengingat seorang tidak kuasa menentukan bentuk fisiknya sendiri. Juga tidak mungkin dalam aspek kepribadian, karena tak ada kepribadian yang sama antara satu orang dengan yang lainnya. Singkatnya, yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis di atas adalah orang yang kebiasaannya menyerupai orang lain. Ada kisah unik yang menarik yang berkenaan dengan masalah ini. Konon ketika Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamkan Fir'aun beserta serdadunya di Laut Merah, dia menyelamatkan satu orang yang menyerupakan dirinya dengan Nabi Musa alaihissalam. Orang itu sejatinya berada di pihak Fir'aun. Ia menyerupai diri dengan Nabi Musa untuk mengejek beliau. Ia meniru cara berpakaian, gaya bicara, serta segala yang berkaitan dengan Nabi Musa untuk menghibur Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar orang yang mengejeknya itu ditenggelamkan bersama majikannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menolak dan berfirman, aku takkan mencelakainya, sebab ia menyerupakan dirinya denganmu, baik cara berpakaian ataupun tingkah lakunya. Aku tak akan menyiksa orang yang menyerupakan diri dengan kekasihku. Coba renungkanlah, Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan orang yang menyerupakan diri dengan kekasihnya, meskipun demi tujuan mengejek. Cobalah kita bayangkan bagaimana sikap Tuhan kepada orang yang meniru kekasihnya dengan tujuan baik. At-Tahawi merasa heran mendapat banyak kaum muslimin yang saat ini tidak memperhatikan perkara yang wajib dan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seandainya saya menyodorkan kedua tangan, di tangan kiri pakai Rasulullah dan di tangan kanan Al-Quran, saya yakin banyak kaum muslimin yang lebih memilih pakaian Rasulullah SAW yang legendaris daripada Al-Quran. Sindinya,
Padahal Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa. Al-Quran adalah kalam ilahi yang tak ada bandingnya, apalagi hanya dengan pakaian yang pernah dikenakan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kaum muslimin untuk memuliakan Al-Quran dan mengamalkan isinya. Mengapa At-Tawawi yakin banyak kaum muslimin lebih memilih pakaian Rasulullah SAW daripada mushaf Al-Quran? Menurutnya banyak kaum muslimin yang lebih memilih benda-benda simbolik yang dianggap keramat. Sementara itu banyak orang yang menganggap mushaf Al-Quran mudah ditemukan di mana-mana. Walau alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.